Tabe selamat lingunalatai salam sujud karende malepang Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Jagar Satria, NIM 2100014. Kelas A, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya. Di sini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dan fungsi bimbingan konseling. Prinsip-prinsip bimbingan konseling. Yang pertama, prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran layanan. Pertama, sasaran layanan bimbingan dan konseling adalah individu-individu, baik secara perorangan maupun kelompok. Yang kedua, individu-individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, bangsa, dan status sosial ekonomi. Yang ketiga, sikap dan tingkah laku individu yang terbentuk dari berbagai aspek kepribadian yang kompleks dan unik. Yang keempat, keunikan setiap individu dengan berbagai kekuatan, kelemahan, dan permasalahannya. Yang kelima, mempertimbangkan aspek perkembangan individu. Dan yang keenam, memandang individu dengan berbagai perbedaannya, baik mereka itu anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa. Yang kedua, prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Yang pertama, bidang bimbingan dan konseling pada umumnya dibatasi hanya ada hal-hal yang menyangkut pengaruh kesehatan, mental, dan fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan, dan sebaliknya pengaruh kondisi lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Yang kedua, keadaan sosial, ekonomi, dan politik yang kurang menguntungkan merupakan faktor yang salah satu pada diri individu, dan hal itu semua menuntut perhatian seksama dari para konselor dalam mengentaskan masalah klien. Yang ketiga, prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Yang pertama, bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari proses pendidikan dan pengembangan. Oleh karena itu, program bimbingan dan konseling harus disusun dan dipadukan sejalan dengan program pendidikan dan pengembangan secara menyeluruh. Yang kedua, program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kondisi lembaga, misalnya sekolah, kebutuhan individu, dan masyarakat. Yang ketiga, program pelayanan bimbingan konseling disusun dan diselenggarakan secara berkesinambungan kepada anak-anak sampai dengan orang yang dewasa. Di sekolah misalnya, dari jenjang pendidikan taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Yang keempat, terhadap pelaksanaan bimbingan konseling hendaknya diadakan penilaian yang teratur untuk mengetahui sejauh mana hasil dan manfaat yang diperoleh, serta mengetahui kesesuaian antara program yang direncanakan dan pelaksanaannya. 4. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan layanan. Yang pertama, terkait dengan tujuan bimbingan konseling adalah memandirikan setiap individu. Oleh karena layanan bimbingan konseling diarahkan untuk mengembangkan konseli agar mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi setiap kesulitan atau permasalahan yang dihadapinya. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam proses bimbingan konseling hendaklah atas kemauan klien sendiri, bukan karena kemauan atau desakan konselor. Ketiga, permasalahan khusus yang dialami klien ditangani oleh tenaga yang relevan dengan permasalahan khusus tersebut. Keempat, bimbingan dan konseling adalah pekerjaan yang profesional, maka dilaksanakan oleh tenaga ahli yang memperoleh pendidikan dan latihan khusus dalam bidang bimbingan konseling. Nomor 5, guru dan orang tua memiliki tanggung jawab terkait dengan pelayanan bimbingan konseling. Oleh karena itu,
Kerjasama antara guru, orang tua, dan guru BK sangat diperlukan. Yang keenam, guru dan konselor berada dalam satu kerangka upaya pelayanan. Oleh karena itu, keduanya harus mengembangkan peranan yang saling melengkapi untuk mengurangi kebodohan dan hambatan-hambatan ada pada lingkungan individu atau siswa. Yang ketujuh, organisasi program bimbingan konseling hendaklah fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu dengan lingkungannya. Nomor 5. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Belkin tahun 1975 menegaskan 6 prinsip untuk menegakkan dan menumbuh kembangkan pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama, konselor harus memulai karirnya sejak awal dengan program kerja yang jelas dan memiliki kesiapan yang tinggi untuk melaksanakan program tersebut. Kedua, konselor harus selalu mempertahankan sikap profesional tanpa mengganggu keharmonisan hubungan antara konselor dengan personal sekolah lainnya dan siswa. Ketiga, konselor bertanggung jawab untuk memahami perannya sebagai konselor profesional dan menerjemahkan peranannya itu dalam kegiatan nyata. Yang keempat, konselor bertanggung jawab kepada semua siswa, baik siswa-siswa yang gagal, yang menimbulkan gangguan, yang berkemungkinan putus sekolah, yang mengalami permasalahan emosional, yang mengalami kesulitan belajar, maupun siswa-siswa yang memiliki bakat istimewa, yang berpotensi rata-rata yang pemalu dan menarik diri dari layak ramai, serta yang bersikap menarik perhatian atau mengambil muka guru, konselor, dan personal sekolah lainnya. Konselor harus memahami dan mengembangkan kompetensi untuk membantu siswa yang mengalami masalah. Dan yang terakhir, nomor 5, konselor mampu bekerja sama secara efektif dengan kepala sekolah. Selanjutnya, fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama, fungsi pemahaman. A. Pemahaman tentang klien. B. Pemahaman tentang masalah klien. C. Pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas. 2. Fungsi pencegahan. Berkenaan dengan upaya pencegahan, George Albe, Durham Horner, and Michael Ney tahun 1993 mengemukakan rumus sebagai berikut. KM sama dengan O ditambah S per 1 ditambah 2 ditambah 3. Keterangan KM kondisi bermasalah, O faktor organik, S stres, 1 kemampuan memecahkan masalah, 2 penilaian positif terhadap diri sendiri atau self-esteem, 3 dukungan kelompok. Nomor 3, fungsi pengetahuan. Pelayanan dokter, pelayanan konselor. Pelayanan dokter ini mencakup pemeriksaan, sedangkan pelayanan konselor mencakup konseling. 4, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pemeliharaan berarti memelihara segala sesuatu yang baik yang ada pada diri individu, baik hal itu merupakan pembawaan maupun hasil-hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini. Yang kedua, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi bimbingan konseling yang menghasilkan terpeliharanya dan terkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Nomor 5, fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran yaitu bantuan yang diberikan kepada siswa agar memperoleh prestasi yang sebaik-baiknya untuk keseluruhan proses pendidikan di sekolah, seperti 1. Memperoleh jurusan yang tepat.
2. Menyusun program belajar. 3. Perkembangan bakat dan minat. 4. Perencanaan karir. Fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian adalah pelayanan bimbingan dan penyuluhan yang berfungsi membantu terciptanya penyesuaian antara siswa dan lingkungan. Fungsi penyesuaian mempunyai dua arah. Arah pertama adalah bantuan kepada para siswa agar dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekolah. Arah kedua adalah bantuan dalam mengembangkan program pendidikan yang seusia dengan keadaan siswa. Selanjutnya, fungsi bimbingan dan konseling menurut Wardati dan Jauhar 2011. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu siswa atau anak agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya atau pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Yang kedua, fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Ketiga, fungsi penuntasan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Yang keempat, fungsi pengembangan atau pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang menghasilkan terpeliharanya dan terkembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Yang kelima, fungsi kuratif, yakni membantu para peserta didik agar mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang keenam, fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Yang ketujuh, fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli untuk kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minta, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. 8. Fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah, dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, maupun dan kebutuhan konseli. 9. Fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Ke-10, fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Yang ke-11, fungsi fasilitasi, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. Dan yang terakhir atau yang ke-12, fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Demikian pembahasan saya pada hari ini tentang prinsip-prinsip dan fungsi bimbingan konseling. Sekian saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om Sahih.